Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat belajar kan? Ibu doakan agar anak-anak semuanya senantiasa dihindarkan dari rasa malas, agar bisa mengikuti pelajaran ini dengan penuh keceriaan dan penuh semangat. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan hari ini kita akan membahas kisah Nabi Ayub alaihissalam. Agar selama pembelajaran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali belajar kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mengetahui bagaimana sih kisah Nabi Ayub itu, alangkah lebih baiknya kita awali belajar kita dengan mengetahui persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Baik, Nabi dan Rasul, persamaannya apa sih? Yang pertama, bahwa para Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Mereka berdua ini sama-sama utusan Allah, anak-anak. Yang kedua, bahwa setiap Nabi dan Rasul yang dikirim oleh Allah adalah laki-laki. Tidak ada Nabi ataupun Rasul yang perempuan ya. Yang ketiga, Nabi dan Rasul dilahirkan ke dunia sampai kematiannya dia tidak memiliki sifat tercela. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka langsung melakukan taubat. Kemudian perbedaannya, yang pertama, seorang Rasul tentu saja seorang Nabi, tapi seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. Yang kedua, Nabi membatasi dirinya untuk menerima wahyu tanpa menyampaikan, sementara seorang Rasul diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi kalau Nabi itu mendapatkan wahyu, dia tidak punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Tapi kalau Rasul yang mendapat wahyu, dia punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, Nabi pertama adalah Nabi Adam, sedangkan Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Diingat-ingat ya anak-anak, Nabi Adam itu bukan Rasul. Beliau adalah seorang Nabi. Nabi pertama umat Islam. Kemudian para Rasul dikirim ke umatnya yang kafir, sementara para Nabi dikirim ke orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, Rasul itu dikirim membawa hukum baru atau syariah, sementara Nabi hanya mengikuti aturan atau hukum para Rasul sebelumnya. Bagaimana anak-anak? Sudah pada paham kan? Apa sih persamaan dan perbedaan Nabi dan Rasul itu? Bagus sekali. Sekarang kita lanjutkan untuk menyimak video kisah singkat dari Nabi Ayub alaihissalam. Selamat menyaksikan. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup di sebuah daerah bernama Harran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak. Namun, meskipun ladangnya luas, beliau selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub alaihissalam memiliki kondisi tersebut. Lalu, Nabi Ayub mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit dan tidak ada satupun yang tersisa. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Akan tetapi, walaupun miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembalinya pun manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ayub alaihissalam diuji kembali oleh Allah.
Yang kedua, putra-putri Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang pun meninggal dunia. Namun, sekalipun musibah silih berganti dan membuat beliau merasa sedih, hal itu tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ujian berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal. Akan tetapi, Nabi Ayub tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan, mereka mengusir Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan meninggalkan para penduduk itu. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin tua dan makin kesulitan untuk beraktivitas dikarenakan penyakit yang dideritanya. Namun dengan kondisinya yang miskin, Nabi Ayub hanya bisa pasrah dengan keadaan yang tak kunjung sembuh. Hingga pada suatu saat, istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Nabi Ayub, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Kita sudah kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan yang pernah dimiliki." Mendengar ucapan istrinya itu, Nabi Ayub alaihissalam terkejut. Perkataan itu menandakan bahwa keimanan istrinya mulai lemah. Beliau lalu menegaskan bahwa istrinya telah mudah diperdaya oleh iblis. Rahmah kemudian bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar segera bebas dari kesengsaraan ini?" Nabi Ayub alaihissalam kemudian balik bertanya, "Berapa tahunkah kita mendapatkan kesenangan dan bahagia?" Rahmah menjawab, "Sudah berpuluh-puluh tahun." Nabi Ayub alaihissalam bertanya lagi, "Berapa tahunkah kita menderita?" Istrinya menjawab, "Kurang lebih 18 tahun." Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Aku malu kepada Allah. Engkau begitu lama hidup senang, sementara baru sebentar menderita, engkau sudah goyang keimanan. Maka mulai saat ini, engkau tidak perlu mengurusku lagi. Sekarang juga engkau harus menjauhkan diri dariku. Dan nanti apabila aku sembuh, engkau pasti akan kupukul 100 kali sebagai hukuman atas kelemahan imanmu." Sejak hari itu, Nabi Ayub alaihissalam hidup sendiri. Ia menanggung penyakit hingga puncak penderitaannya. Badannya semakin lemah dan tak berdaya. Dia lalu menghadapkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk agar penyakitnya dapat sembuh. Seketika itu, turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Shad ayat 42. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam langsung bangkit dari tempat tidur dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air dari bawah kakinya tersebut. Lalu digunakanlah air itu untuk mandi dan minum. Dan seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub alaihissalam. Sementara itu, istri Nabi Ayub alaihissalam yang sudah lama meninggalkannya datang menengok Nabi Ayub. Dia pun terkejut. Dilihatnya Nabi Ayub alaihissalam sudah segar bugar kembali. Perawakannya terlihat muda serta gagah berseri-seri. Mula-mula dia masih ragu. Namun Nabi Ayub segera memanggil dan memegang istrinya. Barulah istrinya hilang keraguannya. Dan dia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian yang dilihatnya. Nabi Ayub alaihissalam segera ingat janjinya bahwa bila sembuh, ia hendak memukul istrinya 100 kali. Namun ia tidak tega melakukan hal itu. Allah yang Maha Pengasih atas hambanya kemudian mewahyukan kepada Nabi Ayub, "Bismillahirrahmanirrahim. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah.
Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 44. Akhirnya, istri Nabi Ayub alaihissalam pun dipukul dengan sejumput rumput yang berjumlah 100 helai, lalu memukulkannya 1 kali kepada istrinya dengan pelan untuk memenuhi sumpahnya itu. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam terdengar ke penjuru kota. Masyarakat pun membawakan barang-barang dan hewan ternak sebagai hadiah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kekayaan 2 kali lipat dari yang dulu pernah dimilikinya. Kemudian Allah pun memberi karunia kepada istrinya dengan hamil anak kembar beberapa kali, sehingga kondisi anggota keluarganya pun kembali seperti sedia kala. Baik anak-anak baru saja menyaksikan kisah singkat dari Nabi Ayub alaihissalam. Dan sekarang kita akan mempelajari hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Perhatikan dengan seksama ya anak-anak, agar anak-anak bisa tahu apa sih hikmah dari video yang baru saja kita saksikan. Hikmah dari kisah Nabi Ayub yang pertama adalah sabar dalam menghadapi ujian. Seperti yang kita tahu, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang bisa memberatkan kita. Allah senantiasa memerintahkan hambanya untuk bersabar dalam menghadapi ujian. Perhatikan ayat berikut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Jadi kalau menghadapi ujian baik susah ataupun senang harus bersabar. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ketika senang maupun ketika susah beliau bersabar. Yang kedua, senantiasa berdoa dan berzikir. Anak-anak, berdoa berarti kita memohon segala kebaikan kepada Allah. Dan berzikir berarti kita senantiasa mengingat Allah. Kita perhatikan tadi Nabi Ayub. Baik ketika beliau diuji dengan kelapangan maupun ketika beliau diuji dengan kesempitan, beliau tetap senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah. Baik, yang terakhir adalah menepati janji. Anak-anak, kita tahu tadi Nabi Ayub berjanji ketika istrinya kembali, beliau akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Meskipun awalnya berat, namun dengan pertolongan Allah, Nabi Ayub bisa menepati janjinya. Anak-anak, kalau punya janji harus ditepati ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita telah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dan lingkungan anak-anak. Terima kasih anak-anak atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Pesan saya tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.